Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang manipulasi data pada tabel menggunakan PHP. Fokus kita sekarang adalah menambahkan kolom gender pada tabel mahasiswa. Untuk pertama, kita lakukan modifikasi pada tabel mahasiswa dengan menambahkan satu kolom, yaitu kolom gender. Kita langsung arahkan ke PHP MyAdmin. Kita masuk ke tabel mahasiswa. Nah, berikutnya kita tambahkan satu kolom gender. Klik struktur. Di sini ada fitur untuk menambahkan kolom. Karena kita hanya akan menambahkan satu kolom, buat tetapkan defaultnya yaitu tetapkan satu. Ini adalah tempat peletakan kolom baru yang mau kita buat. Bisa diletakkan di akhir, di awal, maupun setelah kolom tertentu. Nah, kita buat satu kolom. Nah, kita beri nama gender. Tipenya, karena tipe nilai yang ada di kolom gender ini sudah tetap, yaitu laki-laki dan perempuan, kita gunakan tipe data enum. Nilainya laki-laki dan perempuan. Nilai L dan P, ini L ini mewakili laki-laki dan P mewakili perempuan. Masing-masing diapit dengan tanda petik. Kita simpan. Kita cek sekarang. Nah, secara default semuanya laki-laki, namun kita bisa ganti satu, misalnya untuk yang Mika kita ganti perempuan. Oke, ini hanya untuk membuat variasi pada data kita. Berikutnya kita langsung pada coding. Yang pertama kita lakukan modifikasi pada tampil titik PHP. Karena ada tambahan satu tampilan, secara otomatis kita harus menambahkan satu kolom. Yang pertama, sebelum menambahkan kolom data, kita tambahkan headingnya dulu. Heading, setelah nama kita beri nama gender. Nah, jangan lupa pada kolomnya juga kita tambahkan gender. Nah, kita coba cek sekarang. Tutorial tampil.php. Localhost tutorial tampil.php. Oke, sudah jelas. Kalau kita mau melakukan modifikasi pada kolom gender, misalnya L yang kita munculkan laki-laki, P kita munculkan perempuan, kita gunakan percabangan. Kita letakkan percabangannya di sini. Kita letakkan percabangannya di sini pada baris 14. Kita gunakan logika, jika gender pada tabel itu L, maka yang muncul adalah laki-laki, dan jika gender yang ada pada tabel itu adalah P, maka yang muncul adalah perempuan. Nah, logikanya seperti itu. Jika gender yang ada di tabel, sama dengan laki-laki, kita buat variabel penampung dulu. Kita beri nama JN, nilainya laki-laki. Nah, else ini pengecualian dari if, yang if mintanya L. Jika tidak L, berarti asumsinya adalah P. JN nya adalah perempuan. Nah, kita ganti yang pertamanya yang tampil pada kolom gender itu adalah nilai dari tabel, kita ganti dengan variabel JN. Oke, kita coba cek lagi. Nah, error. Variabel konstanta gender pada baris 14. Oke, lupa, kurang petiknya. Nah, kenapa harus ada petiknya? Kenapa di sini nggak ada? Karena di sini sudah berada di dalamnya stringnya echo, jadi tanpa menggunakan tanda petik. Sedangkan di sini di luar echo atau tidak ada tanda petik sebelumnya. Kita tambahkan tanda petik. Kita coba jalankan sekarang. Oke, sip. Berikutnya, setelah tampilnya selesai, kita langsung modifikasi pada form. Nah, kita pada form, kita tambahkan baris baru, kolom baru. Kolom pertama pada baris 1, 2, ketiga. Kolom pertama pada baris ketiga yaitu gender. Kolom kedua baris ketiga berisi
input tipe radio, name-nya gender, value-nya L untuk keterangan laki-laki. Nah, kita kopas saja. Nah, untuk nilai perempuan value-nya adalah P. Nah, sekarang coba kita jalankan form. Oke, kita coba cek. Nah, ketika klik simpan, maka gender ini akan terkirim kepada simpan.php seperti materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lakukan modifikasi pada simpan.php. Simpan.php. Sebelumnya simpan.php hanya menampung kiriman dari form berupa name dan nama. Karena sekarang di form ada data baru, komponen baru yaitu radio dengan nama gender, maka kita tangkap juga pada bagian simpan. Kita beri nama variabel penangkapnya JN. Nah, ini terserah. Post yang ditangkap adalah komponen gender. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini. Kita tambahkan pertamanya yang disimpan ke dalam tabel mahasiswa itu name dan nama, kita tambahkan kolom gender. Yang disimpan ke dalam kolom gender adalah variabel JN. Oke, sekarang kita coba simpan yang ada di form. Tambahkan, kita cek dulu datanya yang sudah ada. 121 1223 125 2225, berarti kita buat 123 namanya misalnya Maliki sudah ada belum? Oh, sudah ada. Yang belum Camelia Anggraini. Di jenis kelaminnya perempuan. Kita coba simpan Camelia Anggraini. Nah, kenapa kok bisa ada otomatis jadi di bawah? Kita coba cek pada tampilnya. Nah, di sini menggunakan order by name, urutkan berdasarkan name ascending dari kecil ke besar. Maka secara otomatis dia akan mengurutkan berdasarkan name. Kita coba lagi. Yang Anggraini sudah. Kita coba berikutnya menambahkan satu kolom data biar ada urutan. Form lagi. Form 124, kita beri nama, ini belum. Kami laki-laki. Oke, sudah lengkap. Oke, berikutnya hapus. Nah, untuk hapus tidak ada modifikasi karena hapus tidak ada kaitannya dengan kolom. Yang menjadi kunci dalam penghapusan hanya satu, yaitu name. Dalam hal ini name tidak ada perubahan, jadi tidak ada perubahan pada kode hapus.php. Berikutnya kita lakukan modifikasi di form edit. Form edit artinya apa? Ketika kita klik link edit, maka selain name dan nama muncul, jenis kelamin juga harus muncul atau gender juga harus muncul. Jika perempuan, maka yang terpilih adalah perempuan. Jika laki-laki, maka yang terpilih adalah laki-laki. Nah, kita langsung masuk ke form edit. Kita nambahkan satu baris TR. Nah, pada baris ketiga ini seperti pada form edit juga sama, yaitu kolom ketiga berisi label gender, jangan lupa slashnya. Pada kolom kedua baris ketiga berisi input tipe radio. Input tipe radio, name, gender, value L untuk
laki-laki. Nah, kita kopas. Untuk perempuan value-nya adalah P. Nah, sekarang kita coba cek, tampil, refresh, edit, nggak ada yang terpilih. Kita cek lagi untuk yang perempuan, edit, tidak ada yang terpilih. Kenapa? Karena belum ada properties ceket pada input tipe radio. Ceket ini nantinya dipengaruhi oleh data yang ada di tabel. Jika di tabel itu adalah L, maka yang terpilih adalah laki-laki. Jika di tabel itu P, maka yang terpilih perempuan. Nah, kita buat percabangan di sini. Jika variabel R kolom gender isinya laki-laki, maka kita buat variabel laki isinya ceket. Sedangkan untuk variabel perempuan isinya kosong. Ini hanya variabel penampung, jadi nama variabelnya terserah. Else. Nah, kita balik sekarang. Jika yang di tabel itu bukan L, berarti yang perempuan, maka yang laki-laki kosong, yang ceket perempuan. Berikutnya, kedua variabel ini kita letakkan pada masing-masing input tipe radio. Yang laki-laki untuk value L, sedangkan untuk yang perem untuk yang P. Nah, sekarang kita coba cek lagi, refresh, laki-laki sudah sesuai. Coba cek yang perempuan. Oke, sudah sesuai. Jika formnya sudah sesuai, nah ketika button edit ini diklik, maka dia mengarah kepada edit.php. Nah, ini form edit. Ketika button submit diklik, dia mengarah ke edit.php. Maka sekarang kita lakukan modifikasi kode pada edit.php. Edit.php. Nah, sebelumnya edit hanya melakukan edit pada nama. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan edit pada jenis kelamin atau gender. Name dari input tipe radio pada penentuan gender adalah gender. Ini namenya. Kita tangkap juga di sini. Penangkapnya terserah kita beri nama variabel apa. Biar sama dengan form dan simpan. Form dan simpan ini maksudnya. Form ini tipenya namanya gender. Yang di sini juga ditangkap dengan variabel jn, kita samakan untuk mempermudah pemahaman. Jn di variabel global post yang ditangkap adalah gender. Nah, kita lakukan modifikasi. Yang pertamanya yang diedit hanya nama. Sekarang kita juga bisa melakukan edit pada kolom gender. Nilai yang disimpan pada kolom gender adalah variabel jn. Nah, edit pada tabel mahasiswa, setting namanya menjadi variabel nm. Nah, ini akan menampung nama yang baru. Kalau ada perubahan, kalau nggak ada perubahan tetap. Dan pada kolom gender menyimpan data yang dihasilkan dari nilai variabel jn. Variabel jn diperoleh dari gender. Gender ini diperoleh dari form edit. Nah, ini kita coba, kita refresh. Maliki kita edit menjadi Malikia. Nah, Malikia biar jadi perempuan. Nah, Malikia perempuan. Oke, selesai. Berarti untuk menambahkan kolom gender pada tabel sudah selesai. Demikian tutorial kali ini. Nanti kita lanjut untuk menambahkan kolom-kolom berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.